Halo, salam semangat untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua pada sehat. Baik, kita akan melanjutkan materi berikutnya berkaitan dengan menu di restoran. Ya, kita akan bahas terkait dengan sejarah menu terlebih dahulu. Ya, menu kita bisa dilihat di gambar. Ya, berasal pada abad ke-18, ya, yang disebut dengan escriteu. Ya, itu adalah dari bahasa Prancis. Ya, kemudian menu asalnya yang disebut dengan daftar makanan yang hanya dipajang. Itu berlaku pada tahun 1765. Nah, kemudian pada tahun segitu, ya, menu itu mulai dikenalkan pada restoran-restoran yang ada di Prancis. Ya, kemudian menu juga hanya ada yang disebut dengan à la carte. Ya, nanti kita akan bahas apa itu menu à la carte. Ya, baik. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan istilah menu. Ya, menu adalah daftar makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran. Ya, jadi istilah menu ini ya sangat berkaitan dengan makanan dan minuman yang ada di restoran tersebut. Ya, nah lanjut kita akan bahas terkait dengan fungsi menu. Ya. Fungsi menu ada beberapa hal. Ya, yang pertama adalah dasar menetapkan harga dari sebuah makanan. Yang kedua, mengatur gizi dari makanan yang akan diolah oleh chef yang ada di kitchen restoran. Yang ketiga, mempengaruhi peralatan yang akan digunakan. Ya, misal menu satuan, menu paket, pasti peralatan yang dibutuhkan itu akan berbeda. Yang berikutnya adalah sebagai pedoman cost control dari pembelanjaan yang dilakukan oleh restoran. Yang terakhir adalah mengatur kebutuhan dari pelanggan yang ada di restoran. Ya, bagaimana kita menentukan makanan yang disukai oleh pelanggan dan makanan yang kurang disukai oleh pelanggan. Baik, kita akan lanjut ke materi berikutnya mengenai menu dan penyajiannya. Ya, menu ada 4 jenis, bisa dilihat ada menu breakfast atau menu makan pagi. Ya, yang kedua ada menu lunch atau menu makan siang. Yang ketiga ada menu dinner atau yang disebut dengan menu makan malam. Yang keempat ada supper menu. Ya, atau menu yang disajikan pada hari atau pada jam tertentu, ya, seperti jam 1 malam atau jam 2 malam. Baik, yang selanjutnya kita bahas terkait dengan sifat menu. Ya, ada 2 sifat menu yang akan kita bahas. Yang pertama adalah static menu. Yang kedua adalah cycle menu. Ya, static menu ini merupakan menu yang setiap saat ada di restoran tersebut. Jadi menunya tidak akan hilang. Ya, itu untuk menu statik. Kemudian untuk cycle menu, menunya akan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, atau perkembangan industri makanan. Kita tahu bahwa sekarang musim dengan K-pop, ya, makanan K-pop.
ya. Kemudian makanan Western, makanan Indonesia misal, ya. Nah, itu akan diubah sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Itu cycle menu, ya. Sampai sini bisa dipahami, bisa diikuti terkait dengan menu. Ya, baik. Kalau bisa diikuti, kita lanjut pada materi berikutnya terkait dengan desain menu. Desain menu ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Ya, yang pertama adalah tidak menggunakan bahasa asing. Usahakan menu yang Anda buat gunakan bahasa dengan bahasa yang baku, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, kita tahu penamaan makanan ini sangat penting, ya, bagi makanan itu sendiri. Ya, kita bisa mengetahui terkait dengan makanan itu yang disajikan terkait dengan identitasnya. Ya, yang kedua adalah penjelasan istilah menu. Ya, penjelasan istilah menu ini harus jelas, terukur, efisien, efektif. Ya, jadi jangan terlalu panjang. Ya, sehingga konsumen yang akan memesan menu itu bisa memahaminya. Ya, kemudian yang ketiga penggunaan huruf. Ya, penggunaan hurufnya harus sesuai dengan EYD, ya, atau ejaan yang benar. Ya, terutama di bahasa Indonesia. Ya, jangan sampai kita menamakan menu-menu yang tidak lazim seperti misal mie setan, itu tidak diperbolehkan sebetulnya. Ya, dalam kaidah menentukan nama menu, mie setan itu tidak diperbolehkan. Ya, karena makanan itu kan untuk dimakan, ya, bukan untuk pemasaran. Beda halnya. Ya. Baik, kita akan bahas mengenai materi berikutnya. Nah, yang menyusun menu, ada yang sudah mengetahui teman-teman siapa yang menyusun menu? Oke, baik. Yang menyusun menu itu yang pertama adalah chef the party atau executive chef-nya. Ya, jadi merancang menu yang terbaik. Ya, kemudian pastinya ada restoran manager yang bagaimana beliau ini akan menentukan menu yang akan dijual di restoran tersebut. Ya, yang ketiga pastinya ada owner. Ya, owner ini bertanggung jawab untuk menentukan menu apa saja yang layak untuk dijual di restoran tersebut. Ya, baik, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, ya. Baik. Nah, di sini ada beberapa menu. Ya. Jadi jenis menu itu ada dua. Yang pertama ada menu yang disebut dengan a la carte, ya, atau menu satuan, ya. Kemudian yang kedua ada menu table do, ya. Table do ini adalah menu paket, ya. Jadi susunan makanannya kalau table do itu sudah tersusun dari mulai hidangan pembuka, sup, hidangan utama sampai hidangan penutup. Ya, kalau a la carte menu itu hanya satu menu. Jadi memilih konsumen itu hanya apakah memilih hanya hidangan pembuka atau hidangan utama bahkan hidangan penutup. Ya, jadi seperti itu untuk a la carte menu dan table do menu. Ya, baik, kita langsung masuk kepada kuis. Ya, ini yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, ya teman-teman. Kita akan mengerjakan kuis, ya, terkait dengan bagaimana Anda nanti akan membuat menu, ya, dengan desain yang inovatif dan kreatif, ya, sesuai dengan desain menu yang sudah disesuaikan. Ya, menunya ada menu hidangan pembuka, ya, kemudian sup, ada hidangan utama sampai hidangan penutup. Itu yang pertama. Yang kedua, kuisnya tolong Anda jelaskan kembali,
ya, apa perbedaan dari menu a la carte dan menu table do. Ya, bisa dipahami teman-teman tugasnya, kuisnya? Baik. Kalau sudah, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan, ya. Tetap semangat, ya. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.